Shalom keluarga damai, mari kita selalu naikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang selalu baru setiap pagi, untuk setiap hembusan nafas yang masih Ia anugerahkan kepada kita, serta untuk kekuatan dan kesehatan yang Ia berikan, sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Mari kita sediakan waktu untuk mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada hingga saat ini. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk mengerti dan memahami, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Rabu, tanggal 26 Januari 2022. Renungan kita yang bertemakan Yesus memulihkan terambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Lukas 4 ayat 38 sampai 44 berbunyi, "Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya di atas mereka masing-masing, dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan yang sambil berteriak, 'Engkau adalah Anak Allah.' Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepadanya, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sobat Samas, dari bacaan ini kita bisa melihat misi Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan Yesus memberitakan kabar baik ke kota-kota, juga melakukan mukjizat demi mukjizat. Salah satunya dengan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya untuk menyembuhkan. Dari ibu mertua Simon yang sakit demam, hingga orang-orang lain dengan berbagai macam penyakit. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Bahkan di ayat 39 disebutkan bahwa Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Sungguh, mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan itu nyata dalam sekejap. Pada saat itu juga ibu mertua Simon sembuh, lalu bangun dan dapat segera melakukan kegiatan yang lain, yaitu melayani mereka yang ada di situ. Saya membayangkan jika hal tersebut terjadi pada saat ini, pasti kita yang ada di sekitarnya akan menjadi tercengang
dengan apa yang telah terjadi dan akan segera ingin menceritakan kepada orang lain, karena hal tersebut sangat jarang dan langka kita temui. Mujizat lain yang terjadi dinyatakan di ayat 41. Dikatakan, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau anak Allah." Mungkin orang-orang tersebut telah lama menderita karena dirasuki setan. Namun, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus memulihkan mereka, sehingga mereka bisa terlepas dari ikatan setan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup ini. Begitupun dalam kehidupan kita masing-masing, Allah berkuasa. Bahkan kuasanya tidak hanya terbatas untuk memulihkan orang-orang yang sakit dengan memberikan kesembuhan. Namun Allah juga berkuasa memulihkan segala sesuatu. Ia sanggup menolong umatnya. Ketika umatnya mengalami permasalahan hidup, Ia sanggup memulihkan. Baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, ataupun masalah-masalah yang lain. Keluarga damai, jika kita diizinkan Tuhan mengalami pasang surut kehidupan, itu semua karena Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita masing-masing, yang terkadang tidak bisa kita pahami. Namun percayalah bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Setiap permasalahan kehidupan, biarlah kita selalu ingat firman Tuhan hari ini, bahwa kita punya Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan segala keadaan. Hendaklah kita selalu dekat dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan, dan senantiasa menyerahkan hidup kita untuk dipimpinnya. Dan jangan lupa untuk kita menjaga persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus memulihkan kita semua. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkau sanggup memulihkan segala keadaan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami kurang percaya kepadamu. Bahkan kami tidak menyerahkan segala permasalahan kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pimpin senantiasa, sehingga hidup kami pun dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya kami jadi berkat buat sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.